terima kasih atas kesempatan kesaksian pada sore hari ini. Saya mewakili keluarga kami mengucapkan selamat Natal dan tahun baru 2023 ya lagi. Tuhan baik dan Tuhan beserta kita. Melewati tahun 2022 ini banyak rintangan, masalah yang kami hadapi, tapi kami berjalan bersama Tuhan. Tuhan tetap menyertai kami. Kesaksian yang boleh saya sampaikan hari ini, ya kami mengalami suatu ujian dari Tuhan. Saya mengatakan ujian karena cobaan itu kan dari iblis ya. Kalau ujian itu dari Tuhan, dan ujian itu akan mengeluarkan kelemahan kita untuk kita menjadi lebih baik. Sedangkan cobaan itu mengeluarkan kelemahan kita untuk menghancurkan kita. Makanya di sekolah-sekolah kan bilangnya ujian di sekolah, bukan cobaan sekolah. Kami keluarga awal tahun mengalami padang gurun ya, kalau boleh dibilang, atau lembah kekalaman dalam hidup kami. Istri saya Eva mengalami penyakit, divonis diagnosis dokter mengalami penebalan dinding rahim, endometriosis. Gejalanya pendarahan haid menstruasi yang tidak selesai. Jadi normalnya itu seminggu kan normalnya wanita itu, tapi ini bisa lebih 2 minggu, bahkan bergejala terus sampai setiap hari. Dan itu kan menyebabkan pendarahan dan kondisinya tuh jadi lemah, pusing, dan HB-nya turun. Jadi kami sempat ke dokter, periksa berbagai obat sudah dicoba dan tidak berhasil ya. Ya kami tetap berdoa sama Tuhan, mengucap syukur. Kami tetap menjalani pengobatan sampai akhirnya dokter menyarankan untuk dikuret. Eva sebelumnya agak takut gitu, maksudnya nyali kuret, mungkin mau jalani obat-obatan. Tapi dari obat yang macam-macam obat, dari yang udah biasa sampai obat yang keras tuh obat hormon, tetap mengalami penyakit itu, tetap pendarahan, dan akhirnya tuh sempat drop juga di HB-nya 8. Eva udah pucat mukanya, udah putih gitu mukanya, udah dokter bilang langsung besok tindakan kuret, kalau enggak bisa tambah darah atau gimana gitu. Jadi besoknya di kuret sama dokter, puji Tuhan udah selesai, boleh pulang. Dan dokter ingin mengecek apakah ada sel-sel yang berbahaya seperti kayak kanker tumor gitu. Kami tetap berdoa dan hasil lab seminggu menyatakan bahwa tidak ditemukan sel yang berbahaya. Puji Tuhan, kami mengucap syukur sama Tuhan. Setelah itu Eva udah sembuh, udah normal selama beberapa bulan. Kami mengucap syukur sama Tuhan. Tapi tidak sampai di situ, 6 bulan, 7 bulan kemudian muncul lagi itu penyakitnya. Jadi tetap, biasanya kan kalau sudah dikuret, menurut beberapa orang tuh sudah sembuh. Ternyata setelah 6-7 bulan, jadi pas dikuretnya itu bulan Maret, bulan 3, jadi bulan 9-nya itu kembali ada pendarahan dan cepet panik juga sih, frustasi. Eva sampai bilang apa diangkat aja rahimnya apa gimana gitu kan. Saya bilang ya berdoa aja sama Tuhan. Kita berdoa, tetap mengucap syukur sama Tuhan, Tuhan itu baik. Dan saya mengutip dari firman Tuhan yang wanita 12 tahun pendarahan berdoa sama Tuhan, memegang jubah Tuhan, Yesus sembuh karena imannya. Saya berdoa itu sama Eva setiap hari, dan bila Tuhan Yesus menyembuhkan.
Terus kami berkonsultasi sama dokter, ya dokter tindakan terakhir sih menurut dokter pasang IUD hormon Mirena ya. Ini sih tindakan terakhir ya dokter. Sebelum ya paling jeleknya kan diangkat rahimnya, tapi karena masih muda dokter nggak menyarankan hal itu. Jadi dipasang IUD itu sebulan tetap ada sih pendarahan ya berproses. Dokter bilang ya sabar 3-6 bulan, bulan 9 dan terakhir kami ngecek bulan November akhir sudah menipis dari yang 2 cm penebalannya sudah menjadi sekitar 0,9 sekitar 1 cm. Dokter bilang ada perkembangan yang baik yang sampai sekarang puji Tuhan sudah progres, sudah sembuh. Untuk sembuh tidak ada pendarahan lagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati bukan hanya kesembuhan, tapi kami juga yang diubahkan Tuhan. Kami lebih mengambil ketaatan sama Tuhan, lebih dekat sama Tuhan. Tuhan ingin setiap ada masalah, saya yakin Tuhan ingin berbicara pada setiap kita bahwa bukan hanya berkat kesembuhan saja, tapi untuk kita, karakter kita diubahkan menjadi karakter yang lebih kuat dan beriman seperti membangun rumah yang di atas batu bukan di atas pasir. Kiranya kesaksian saya menjadi kekuatan bagi iman kita. Terima kasih. Saya mau nyanyikan satu lagu. Apa? Ada musik. Hah? Banyak. 5 ada 5. Pakai link YouTube kok. Di dalam hidupku bersyukur.
Oke, kami sekeluarga tentunya bersyukur sekali ya jika tahun 2022 bisa dilewati. Pergumulan demi pergumulan memang kami lalui, ya salah satunya pergumulan gereja yang dimana kita semua tahu ya cukup menyedot konsentrasi di sana. Namun puji Tuhan dengan melihat kondisi kita sekarang ini suatu sukacita yang sangat besar ya, kita bisa berkumpul bersama, kita sudah seperti keluarga yang cukup dekat ya di Pasar Baru ini. Meskipun tempat kita memang tidak lagi sama, namun saya percaya bahwa saat ini kita lebih baik lagi, dan saya percaya bahwa kedepannya Tuhan akan pimpin kita untuk melewati proses yang cukup panjang. Namun kita bersama berharap kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kami akan menaikkan pujian Bapa Surgawi Memelihara seperti lagu ini yang kami akan naikkan ya. Seperti inilah yang kami alami dalam setiap sisi kehidupan kami. Di daratan Dipimpinnya aku